Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Al-mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersilaturahim. Barangkali pertama kali, idap-idap najak pertama kali tiang ke masjid ini, dan insyaallah jangan sampai terakhir kali bersilaturahim dengan pelunggu-pelunggu, bapak-bapak, ibu-ibu, atau ibu-ibu, bapak-bapak, loyan ibu-ibu ini bapak-bapak aja, mbembe loyan doang ibu-ibu, mbena kena. Kenapa ya kira-kira? Loyan doang ibu-ibu di mana-mana. Ya mungkin bapak-bapak sibuk mencari rezeki. Tapi insyaallah kalau sudah ibu ini bagus, beres wah. Nggih. Betul apa tidak bapak-bapak? Kalau sudah istri di rumah atau ibu kita di rumah, wah tenang, beres, wah selapuna itu, insyaallah. Tapi kalau ibu atau istri, terutama istri di rumah kacau balau, porak-poranda isi balik, semuanya tidak ada yang beres. Karena itu kita bersyukur ibu-ibu, mudah-mudahan selalu membawa berkah bagi keluarga di rumah. Amin ya rabbal alamin. Terus terang dan arak bahan tiang kosong, tak tahu mau menyampaikan apa. Apalagi ini pertama kali kita berjumpa. Jadi paling sekedar mengajak kita semua untuk terus menerus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pegawaian-pegawaian. Ada dua macam pegawaian ibadah. Ada pegawaian si wajib, ada pegawaian si sunnah. Wajib ini harus, ini kanggun dek. Wajib seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu, mudah-mudahan selalu kita bernasib, dan kewajiban-kewajiban lain, termasuk kewajiban menafkahi keluarga bagi bapak-bapak, kewajiban yang dahulu, ibadah yang dahulu, dan banyak yang lain. Cukup pegawaian ibadah si wajib dan cukup. Harus dilengkapi dengan ibadah sunnah. Sebab dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Hadis rukun Islam ini wah masyhur. Yang mana baginda Nabi bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Apa kenana buniyal Islamu? Dibangun Islam itu le atas ala khamsin, le atas 5 perkara. Coba ada perhatian lafaznya, redaksinya. Dibangun Islam le atas 5. Berarti si 5 ini jadi apa ya? Dibangun Islam le atasna. Berarti bunia dibangun, berarti Islam itu marak bangunan. Begitu dibahasakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bunyal Islam, hadis sahih. Dibangun Islam itu. Nah, berarti mau dibangun berarti bangunan Islam itu. Kita yang membangunnya bersama-sama. Ala khamsin, li atas 5 perkara atau li atas 5 rukun kita sebut dia. Menuah bangunan, suatu bangunan li atasnya berarti sele bawah ini apa arana? Apa sih kita nyebutnya? Pondasi. Kan pondasi li bawah, bangunan li atasnya, kan? Islam dibangun di atas 5 berarti si 5 ini pondasi. Saran pondasi ini wajib hukumnya dalam membangun apa-apa kita bangun, termasuk membangun keislaman kita. Jelas suara tiang ibu-ibu? Jelas? Dene jelas kaya. Dene jelas ibu-ibu? Jelas apa ndek? Dene jelas di? Ndek? Oh jelas. Ndek mau ndek jelas jak tercukupang wah sampai dene. Nah, berarti yang 5 itu pondasi. Yang namanya pondasi itu wajib. Kalau kita membangun rumah tidak dinarak pondasinya aja lah, gena runtuh doang. Dina kuat. Wajib arak pondasi. Wajib. Itulah rukun Islam. Syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Terus apa rukun kedua? Mendirikan sembahyang atau salat. Yang ketiga apa ini? Puasa atau ada riwayat juga menunaikan zakat. Kemudian puasa Ramadan. Yang terakhir yaitu melaksanakan haji bagi yang mampu. Ternyata yang 5 ini pondasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Siaran pondasi ini dinekan gede, dinekan gede harus arak pondasi. Ini pertama. Kedua, penting ada ini. Dekna mungkin bangunan ini cukup pondasinya doang. Betul apa tidak ibu-ibu? Masa tembangun balik pondasinya doang jari yang wah cukup wah tindak deh. Tidak bisa begitu. Ini penting. Jadi pondasi itu sangat penting. Lagu pondasi doang santer dekne cukup. Nah, berarti menuah si 5 ini jadi pondasi, yaitu syahadatain, sembahyang, puasa, zakat, haji, kan pondasi. Berarti si 5 ini dekne gen cukup di dalam membangun keislaman kita, keagamaan kita. Agama tak kurang. Walaupun selesai kita gawe selapukna ini, tetap kita sembahyang 5 waktu, tetap puasa Ramadan, tetap kita zakat, tetap penyugulang zakat. Dan kalau kita mampu lalu kita haji. Wah lengkap gawe kita ni, apakah cukup? Santer dekne cukup. Ya kan so santer dia cukup. Kan jak pondasi doang ini. Kan sekedar pondasi. Berarti tidak cukup. Apalagi si pondasinya doang kurang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti begitu di akhirat nanti dia belum dibangun rumahnya di surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Itu sebabnya engkau terbangun balik masa pondasi doang. Mbe tiangna, mbe tembokna, mbe segala macam, ke selop ke arana macam ke arah deman atapna kusen. Masih luwe deman.
Masih banyak belum. Belum atapnya, gentengnya, segala macam. Apa rana pelapon dan lain-lain. Begitu juga di dalam kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, membangun keislaman kita. Sangat tidak cukup si 5 rukun Islam ini doang. Karena sekali lagi yang 5 itu hanya pondasi. Itu sebabnya ada yang namanya ibadah sunnah. Ibadah sunnah ini di mana sunnah karena lagu penting sekali. Sangat penting. Sila cat ini atau istilahnya semen, tembok atau apa. Kan sangat penting. Kusen, deman malak nanti apa rana trali ke arana tralina segala macam, semua itu tengah wajib sang dekna wajib lagu sangat penting untuk keamanan dalam agar tenang hidup tinggal balai. Maka ibadah-ibadah sunnah itu penting sekali untuk melengkapi bangunan Islam kita. Maka arak sembahyang sunnah, arak puasa sunnah, kemudian umrah, deman sedekah. Sedekah ini kan jadi sunnahna rukun zakat. Dan sunnah-sunnah yang lain bukan tidak penting, tapi sangat penting agar lengkap Islam kita. Diperkuat oleh hadis di mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi ini. Apa kenana hadis qudsi? Allah yang berfirman, tapi disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuma dinarak di dalam Al-Qur'an. Al-Kisah baginda Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Belo hadisnya. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, saya memusuhi walinku, kekasihku, para aulia, maka perangi dia, kata Allah. Itu di depan Allah kita dengan yang memusuhi para aulia. Apa lanjutan hadisnya? Wa ma yazalu wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabbu mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu pegawaian yang paling aku suka kecuali pegawaian ibadah si wajib. Nah, sampai di sini apa maknanya? Kalau kita mau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Yang paling Allah suka dengan ibadah-ibadah yang wajib. Sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan dan lain-lain. Demen sekali Allah Ta'ala melihat kita melakukan semua itu. Apa demenangna? Ita apa pegawaian ta? Pegawaian ta demenangna. Kita belum. No. Jadi berdasarkan hadis ini, orang yang melakukan yang wajib-wajib doang belum dicintai oleh Allah, tetapi perbuatannya yang dicintai oleh Allah. Mundengana jadi mana? Piran dengana dicintai oleh Allah. Ini lanjutan hadisnya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan hambaku, andai kata dia terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah sunnah, maka aku pun mencintainya, hamba ini. Fa idza ahbabtuhu, kalau sudah Allah cinta sama hambanya lantaran dia rajin gawe ibadah sunnah, apa yang terjadi?
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi wa kuntu yadahu allati yabtashu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi 'alayha ila akhir hadis. Kalau Allah sudah cinta sama seorang hamba, Allah jari pendengaranna si kaduna mendengar, Allah jari penglihatanna si kaduna melihat, Allah menjadi umanaina si kaduna melangkah dan berpegang. Artinya semua gerak-gerik kita senantiasa dituntun dengan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adani la'u'idhannahu. Dan hambaku ini kalau sudah saya cinta sama dia, apa-apa nendeng, apa-apa mohonkan kepada saya akan aku berikan. Dan apa-apa dia berlindung kepada aku dari apa saja, aku lindungi dia. No, selaku kelebihan-kelebihan ini piran kita dapatkan semua itu setelah kita dicintai oleh Allah. Piran dicintai oleh Allah setelah kita rajin melakukan ibadah sunnah. Setelah ibadah wajib. Jadi ibadah wajib sekali lagi dekna cukup. Ini pengajian ini mau sudah ibadah sunnah i'tikaf, benar kan? Kan i'tikaf apa hukumnya i'tikaf? Sunnah, silaturahim, terus pengajian majelis ilmu malah mendekati wajib. Artinya pegawaian seperti ini sederhana hidup, sederhana ruangan ini terkumpul dalam masjid, taqal, dengar pengajian, berzikir sekali waktu, baca selawat, ternyata sederhana. Sesederhana ini tetapi kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lagu siaran majlis ilmu Bapak Ibu jemaah sekalian. Burukna sempurna menarak dengan beketuan. As-su'alu nisful ilmi dalam satu riwayat. Malah dalam satu riwayat juga andai kata arak dengan berketuan dalam majlis ilmu boleh pahalanya. Arak 4 mau pahala lebih menarak dengan berketuan dalam majlis ilmu. Arak 4 dengan mau pahala bonus lebih pahalanya. Saya si 4 ini si berketuan yang menjawab, yang mendengar, kanca si hadir. Coba berarti selaput mau bonus dengan sebab ada yang bertanya. Oleh karena itu sila andai kata bapak-bapak, ibu-ibu arak pertanyaan masih arak kurang lebih setengah jam, seperempat jam lah. Ketuanan apa saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sila ibu-ibu. Arak ketuanan dake. Di harap tanya jawab kan? Tidak pernah ada tanya jawab? Ya biasanya tidak ada. Oh, harus ada tanya jawab. Coba tanya. Sila, siapa mulai? Bapak-bapak boleh, ibu-ibu boleh. Sila bapak. Terus. Betul. Apa pertanyaan? Apakah si 5 ini doang? Yang 5 saja deneman sempurna. Deneman sempurna. Islam itu deneman sempurna. Sebab sekali lagi pondasi doang itu. Si 5 ini cuma pondasi. Cuma pondasi. Sangat kurang. Laun tidakpin pas di akhirat ternyata atau di alam barzakh.
Terus terang, banyak sekali ahli-ahli ibadah. Ahli ibadah nih, begitu dia meninggal dunia, ternyata ada yang jumpa dalam mimpi apa kaitan dengan ahli ibadah ini. Ternyata kurang bekalku di alam barzakh, di alam kubur. Padahal ahli ibadah, artinya kita perjalanan masih belok di alam barzakh ini doang sejelo mara idapna 1000 tahun. Munda lalu nang Mekah atau Jakarta atau Malaysia, kira-kira sudah tinggal di sana arak 2 tahun 3 tahun, pasti luwe jauh udah bekal, betul apa tidak? Kecuali menaruh arak 2 jelo ke Malaysia, berarti tas rangsel cukup. Tas rangsel cukup. Ada 2 jelo. Lagu menuah 5 tahun kira-kira nak gentepo di Malaysia. Koper sejauh nah. Ya betul apa tidak? Betul ibu-ibu? Dia dengar ibu-ibu nih? Dengar deket? Oh. Koper jauh dah. Mekah doang 40 jelo haji, beli apa koper dengan tas malah lengkap. Padahal arah 40 jelo setahun 2 tahun. Nah ini di alam kubur dia tahu piran jai ne kiamat. Misalnya nengka temate, mudahan panjang umur selaput amin. Misalnya nengka temate, terus kiamat karang 100 tahun, 100 tahun. Berarti kan 100 tahun telek kubur. 100 tahun berarti lagi terkubur. Ampuk si sejelo dalam riwayat dalam Al-Quran, sejelo doang dalam kubur mara idapnya 1000 tahun di dunia. Coba kalian terus 100 tahun, berarti lama kita. Jadi bekal harus diluwe, salter harus diluwe, seluwe-luwe bekal. Kapan kita siapkan bekalnya? Di dunia. Dengan cara apa? Ini ibadah wajib, ibadah sunnah. Harus lengkap. Semampu kita, ya, semampu kita, semaksimal kemampuan kita. Ada puasa sunnah, ada puasa, ada zikir, kita berzikir, kita berwirid, kita baca selawat. Semua itu untuk melengkapi bekal kita di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan. Itu sebabnya kita memperbanyak baca selawat, kita perbanyak zikir, perbanyak majlis-majlis pengajian agar luwean bakal ta. Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencukupi bekal kita. Sila ibu-ibu yang lain. Jadi dulu perlu dijelaskan haid bagi perempuan. Masalah haid. Masalah haid. Ada yang paham ibu-ibu ini? Nah, bagaimana? Apa pertanyaan itu umum? Batas haid barang mana yang wajib diqada di awal dan di akhir. Nggih, bagus. Masalah haid. Siap-siap ibu-ibu, bapak-bapak yang dah menarak si haid, dengarkan baik-baik. Ya walaupun di dua haid, lakukan berdua sudah anak jari, berdua sini nak, depan sini nak terlupat. Penting. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, masalah haid ini secara singkat dan padat insyaallah. Jadi arak telu macam darah si sugul kan dengan ibu-ibu. Telu apa 4 apa 2? Ada namanya darah haid. Nanti ada lagi namanya darah nifas. Dan darah-darah lain termasuk darah penyakit istihadah. Darah haid ini minimal paling sebentar pira sehari semalam, sejelo semalam. Waktu paling sedikit, kurang dari itu berarti dina haid. Paling lama masa haid pira jelo? Ibu-ibu, pira jelo? 15 jelo. Paling
luwe paling suwe, paling onek. Biasanya pira jelo 7 hari ya, seminggu lah ya 7 jelo. Jadi paling sedikit sehari, 1 hari 1 malam, paling banyak 15 hari, biasanya 7 hari. Sedangkan nipas ini yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Paling sedikit pira jelo? Sekejap mata. Setengah menit. Kurang lah kan setengah menit. Menusugul darah setelah melahirkan berdarah nipas wah ini. Walaupun dia sejelo, walaupun semendak darah nipas lah ini. Begitu bersih langsung mandi. Karena memang sudah minimal waktu semendak. Sekejap mata. Sesaat. Paling lama pira jelo? 60 hari darah nipas. Paling onek 60 jelo. Biasanya 40 jelo. Nah, itu secara umum. Kata fokus masalah haid. Masalah haid ini, andai kata berhenti darahnya, lek jelo kedua, ketelu, 4, 5, berhenti darah, bersih, maka wajib mandi dan wajib sembahyang. Jelo keempat, 5, 6 sembahyang. Tahu-tahu jelo ke pituk baluk atau siwak 10 sugul darah malam. Kira-kira haid apa ndak no? Haid apa tidak? Haid. Yo, konsul haid karena masih dalam masa 15 hari rekan jelo pertama sugul. Insyaallah paham ibu-ibu ya. Jangan sampai tidak paham nih, tidak boleh tidak paham. Nah, nengka misalnya sugul darah dah, terus petuk darah dalam jelo kepira ini berjelas sugul darah. Terus dia ini sugul kira-kira 15 jelo dia ini sugul. Misalnya nih, jelo pertama sugul, jelo kedua sugul, jelo ketelu darah sugul. Berarti mandi. Berarti ada 2 jelo doang sudah men. Ya sudah, betul-betul di darat malak sugul sama sekali, berarti bersih. Mandi, sembahyang. Tiba-tiba 15 jelo kemudian sugul darah. Haid apa pendek no? Haid apa pendek no? Haid itu. Itu haid juga. Ya kan wah liwat masa haid. Nggih. Lagu masa suci pira? 15 jelo. Berarti mun 15 jelo sudah suci, terus sugul darah, berarti ini wah bulan si kedua ini. Ya, masa haid baru. Setelah 15 hari. Kan ngono? Betul apa tidak ibu-ibu? Jadi masa suci itu pira jelo? 15 jelo. Berarti 15 hari suci terus sugul darah haid wahid. Darah haid baru. Si wah lewat jauh tutup waktunya darah haid baru. Itu beberapa hukum tentang darah haid. Soal warna, apa warnanya wah ke? Ya, pokoknya sudah lebih paham. Ya, ada namanya mumayyizah, tahu bedayang. Oh ini darah haid. Ada sidin tahu bedayang. Mandi tahu bedayang haid doang selakunya. Tapi yang bisa membedakan ya, artinya kadang-kadang awal-awal jelo masih putih-putih, masih kuning-kuning, terus banyak warna merah. Nah itu kan berbeda-beda warnanya. Namun sing ngono aja
si paling gelap warnanya itu rekenannya darah haid. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ada disampaikan penting juga masalah sembahyang yang mana diqadha, salat yang mana diqadha. Misalnya tama waktu isya atau tama waktu maghrib, ya, beruna ngebang ini, beruna ngebang, Allahu Akbar Allah, langsung sugul darah. Kira-kira diqada apa ndek maghrib ini? Qada apa ndek? Qada ya, diqada. Isya'na teqada apa ndek? Diqada apa tidak isya'nya? Terus kemudian darah haid keluar sampai bersih. Kapan bersihnya? Bersihnya le waktu isya atau le waktu asar. Le waktu asar bersih dari haid, mandi terus. Yang mana diqadha? Zuhur kenca asarna. Zuhur sama asar. Paham ibu-ibu? Jadi si dengka darah sedang haid, terus tiba-tiba wah tama waktu isya nih. Misalnya masuk waktu isya, berhenti darah haid, mandi, qada dia salat yang pertama tadi, pertama kali sugul darah haid nu qada kanca maghrib dan isya. Jadi maghrib juga diqada, satu salat sebelum waktu bersih, selama bisa dijamak. Jadi arak sembahyang sibuk terjamak harus milu terqada ini. Jadi kalau berhenti haid le waktu asar, zuhur harus terqada. Mun asarna kan ditekada, ada ya kan, masih waktunya. Kalau berhenti haid waktu isya, maghrib harus diqada. Begitu ibu-ibu nggih? Jelas ibu-ibu? Apa anda masalah haid ini? Sila. Nggih. Terus haid selagi. Kalau 15 hari masa suci berarti itu darah haid setelah 15 hari masa suci. Mau kurang daripada 15 hari berarti darah haid baru. Darah haid nih, darah haid baru. Pokoknya mun 15 jelo suci terus sugul darah haid wah ini. Ini intinya. Ya, Bapak Ibu. Mun sugul darah lek masa suci, darah penyakit. Nggih. 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 Pokoknya mun sugul darah lek masa suci berarti dina darah haid. Halo. Berarti dina darah haid. Mun sugul darah lek masa suci. Terus tetap sembahyang. Mun darah penyakit berarti tetap wajib sembahyang. Mbah lagu ustaz, tuan guru kan tetap sugul darah. Ngombe yang kuntu sembahyang. Sumpel ya. Kalau darah penyakit tetap wajib sembahyang. Walaupun tetap sugul, begitu bersihkan, langsung sumpel dia. Sumpel si apa-apa terserah, atur wah.
langsung wudu, langsung sembahyang. Diganggu momot-momot mantu Korea atau mantu India, langsung sembahyang. Tapi sesimpel kamu. Sila ini ibu-ibu lebih paham. Masalah alat penyumpal saja ibu-ibu lebih paham. Yang penting ditutup rapat agar ini tembus. Terus wudu langsung jerak wudu langsung sembahyang. Diganggu nganti suwe-suwe, ndak payah. Itu kalau sedang darah penyakit pada si kenterean ngenondah. Orang yang sul baul, begitu juga peraturannya. Ya, ibu-ibu paham ibu-ibu nggih? Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Tapi jarewat sul baul. Nabi jari awat susul baul. Apa aja susul baul dulu? Kenteraan. Kentere. Sapu lidi. Sapu lidi tali jempol dano. Ini angkat dengan tawak telai. Tidak tahu benar apa tidak. Allahu a'lam. Ya, kalau soal penyakit susul baul itu silakan bisa dikonsultasikan kepada para ahlinya, yaitu dokter ahli pencernaan dan lain-lain. Insyaallah ara awat. Tapi kalau selebihnya banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama selawat tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha. Jadi di sana selawat kita memohon keafiatan badan kita, diberikan sehat walafiat insyaallah berkat selawat tibbil qulub, mudah-mudahan, dan doa-doa yang lain. Dan semua kita tetap sehat walafiat. Nah, ada lagi? Masih ada waktu, masih tarhim dengan. Biasa tiang ngisi di masjid-masjid itu paksa tiang dengan berketuan. Keguguran niki. Misal Keguguran. selesai 1 minggu mandi dan langsung. Atau 3 hari baru dia bersih. Langsung dia mandi. Keguguran niki. Nggih. Keguguran sama dengan melahirkan juga kalau bayinya sudah begak lah, berbentuk. Sugul darah nipas. Dan darah nipas ini dia harus 40 jelo. Ya. Walaupun semendak sugul, tiba-tiba dinarak sugul sama sekali, wajib sembahyang. Mandi juluk, mandi junub, mandi wajib, kemudian sembahyang. Ya, dia harus 40 jelo. Ibu-ibu penting ini. Ya, walaupun sesaat, sejelo, 2 jelo seperti disampaikan tadi, 3 jelo dah sugul darah setelah melahirkan ataupun setelah keguguran, maka hari yang keempat walaupun karena tidak ada keluar darah wajib mandi dan wajib sholat. Ya, habis waktu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa nyambung pada pertemuan-pertemuan yang akan datang lagi insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.